Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tabi'un. Dalam video kali ini, saya Yuswari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan untuk kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Nurbaini, SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Yus, selamat pagi juga. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi gini Bu ya, kegiatan kita kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Bu Nur melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan, nanti Bu Nur bisa lebih siap lagi. Ya. Lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita sudah bahas atau yang nanti kita bahas pada kegiatan pra-observasi ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nur, boleh Bu? Boleh, silakan. Nah, terima kasih Bu ya. Dan untuk pertanyaan yang pertama ini Bu ya, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Nur capai atau Bu Nur terapkan dalam di kelas Bu? Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi ini. Yang pertama adalah siswa dapat memahami konversi satuan panjang antar satuan panjang dari misalnya meter ke sentimeter ke desi dan ke mili. Itu yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konversi satuan, dan yang ketiga adalah siswa dapat mengimplementasikan soal tersebut pada kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu tiga tujuan yang ingin saya capai pada pertemuan tersebut. Jadi nanti materinya adalah tentang ukuran satuan panjang Bu ya. Ya. Baik. Kemudian Bu, untuk area pengembangannya ini nanti Bu, untuk area pengembangannya yang dikembangkan dari siswa itu apa sih Bu? Sama dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 3. Terus area pengembangan siswa juga ada 3 yang ingin saya capai. Satu adalah kemampuan berpikir kritis, di mana siswa diharapkan mampu menginovasikan ilmu tersebut dan memahami konsep matematikanya. Yang kedua adalah kreativitas, siswa didorong untuk menemukan secara kreatif dalam memecahkan masalahnya. Yang ketiga adalah kolaborasi, di mana siswa dibimbing untuk melakukan kerjasama antar siswa. Baik, jadi mereka nanti langsung belajar dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing Bu ya. Iya. Oke, dan siswa nanti itu dorong untuk dapat kreatif dalam memecahkan masalah terkait satuan panjang. Iya. Baik melalui proyek atau presentasi atau media visual lainnya. Iya. Kemudian Bu, nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk metode dan model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti apa ya Bu? Sesuai dengan rencana yang saya buat. Untuk metode pembelajarannya yang saya gunakan adalah diskusi, penugasan, dan pemecahan masalah. Terus sementara model yang ingin saya terapkan, yang akan saya gunakan adalah yang model yang berbasis masalah, yaitu problem based learning. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya. Tentunya nanti di kegiatan Ibu pastinya ada sintak-sintaknya Bu ya. Dari PPL ya khususnya Bu. Ya. Kemudian Bu, untuk strateginya Bu, untuk strategi pembelajaran nanti pengennya pakai strategi apa ini Bu? Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan lebihkan atau saya akan tekankan
menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya akan lebih mengarahkan ke situ pada proses dan konten. Serta saya juga akan memperlihatkan kebutuhan minat dan profil belajar siswa. Dan nanti memetakan siswa berdasarkan audionya, visualnya, dan kinestetiknya. Itu nanti akan dibagi per kelompok berdasarkan minat anak-anak. Oke, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Baik. Untuk selanjutnya Bu, tentang penilaian ini Bu. Nanti untuk penilaiannya ini bagaimana ketika di dalam kelas? Untuk penilaian, saya menggunakan 3 penilaian dalam satu proses pembelajaran. Yang satu adalah penilaian formatif yang dilakukan setelah selesai pembelajaran. Lalu penilaian sumatif yang saya lakukan setelah beberapa tema atau beberapa topik pembelajaran itu selesai, dan rubrik penilaian. Mantap betul Bu pesanannya ini. Oke, benar. Jadi untuk penilaian nanti ada 3 Bu ya. Penilaian formatif, penilaian sumatif, dan tentunya yang terakhir menggunakan rubrik ya. Baik. Kemudian Bu, untuk sasaran kelasnya ini Bu, nanti kelas berapa ya Bu? Berhubung saya wali kelas 6, maka saya akan mengadakan itu kelas 6. Kelas. Nah, oke baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Bu. Untuk hari itu dan waktu pelaksanaannya ini kapan Bu rencananya? Rencananya akan saya lakukan pada hari Senin jam ke-1 dan ke-2. Baik. Hari rencananya hari Senin Bu ya, jam ke-1 jam ke-2. Mungkin ini pertanyaan dari saya Bu, kayaknya cukup Bu. Nah, jadi sebenarnya itu saya hanya ingin tahu saja arah nanti kegiatan pembelajaran Bu. Jadi karena nanti kan saya pantau atau saya observasi juga berkaitan dengan hal-hal tersebut yang Bu Nur sampaikan. Ya, siap. Oke, dan saya mengharapkan atau harapan saya nanti pada hari Senin di jam pembelajaran ke-1 dan ke-2 Bu Nur bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Bu Nur rencanakan. Itu Bu ya. Dan tentunya tujuan pembelajarannya, kemudian metodenya, model, strategi, dan penilaiannya. Oke, saya harap semuanya juga bisa teramati oleh saya, bisa tercatat ada, jadi agar pembelajaran juga bisa termaksimalkan untuk siswa juga khususnya. Dan nanti harapannya hari Senin kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan observasi gitu ya. Dan setelah observasi kita juga nanti melaksanakan untuk kegiatan pasca observasinya gitu ya. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktunya untuk kita berbincang-bincang pada hari ini atau pra observasi pada hari ini. Sekian dari saya, semoga kegiatan observasi bisa terlaksana dengan baik. Amin. Sampai jumpa di hari Senin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Nur. Pagi. Alhamdulillah kita hari ini Bu ya jadwalnya observasi. Mana Bu? Sudah siap? Siap. Oke, dan saya izin Bu ya, saya duduk di belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah hari ini semua kabarnya baik. Sebagaimana biasanya sebelum pelajaran mulai kita akan terlebih dahulu membaca doa. Silakan ketua kelas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang perhatikan. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Nah, semua masuk ya. Kami masuk.
Ya, oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Karena minggu-minggu ini kita sedang belajar pecahan. Kalau minggu yang kemarin kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Insya Allah di hari ini itu lebih mudah dibandingkan yang kemarin. Kemarin kesulitannya di mana? Kemarin pada penjumlahan dan pengurangan kesulitannya dengan menyamakan penyebut. Ada yang tahu bagaimana kemarin cara menyamakannya? Dikalikan bila bilangannya ganjil dan kecil. Kalau bilangannya genap dibagi. Kalau ada yang bisa dibagi. Kalau tidak maka dengan cara apa? Cari KPK-nya pinter. Keren. Nah, untuk yang kali ini kita hanya mengalihkan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Lalu membaginya kalau dia masih bisa disederhanakan, kita akan sederhanakan dengan cara yang kalian sudah ketahui. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Sekarang perhatikan ke depan. Contoh yang akan diberikan pada kalian. Perhatikan ya. Perhatikan, kalau pada penjumlahan kita harus menyamakan penyebut. Yang di bawah ini apa namanya? Penyebut. Yang di bawahnya adalah penyebut. Yang di atas namanya pembilang. Kalau pada perkalian pecahan seperti ini, kita hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Perhatikan baik-baik. Kalau belum jelas nanti, supaya kalian mudah mengerjakannya, maka kalian diperbolehkan untuk tanya. Maka ibu akan jelaskan ulang ya. 4 kali 5 sama dengan berapa ya, Pari? Ya, 20 pinter. Berarti 4 per 5 dikali 5 per 6 sama dengan 2 per 3. Ada yang belum paham sampai situ? Ada yang belum paham? Mari? Yakin? Nabila? Paham? Ya. Kalau kalian sudah paham, sekarang benar nggak? Ibu tidak perlu menjelaskannya lagi? Ya, kalau sudah paham, ibu kepengen kalian itu terbagi menjadi kelompok seperti yang sudah biasa kita kerjakan. Kita bagi kelompok, ibu juga akan memanfaatkan kalian menjadi tutor sebaya bagi teman-teman kalian. Jadi pada kelompok-kelompok kalian itu terbagi teman-teman yang sedikit merasa kesulitan. Ya, kadang-kadang kalau dijelaskan sama temannya akan lebih mudah gitu ya. Jadi per kelompok pasti punya teman yang merasa kesulitan kalau mendengarkan ibu. Misalnya kalian lebih bisa ini. Jadi setiap kelompok ibu kasih itu ya. Jadi merupakan tanggung jawab kalian dan teman-teman yang belum paham. Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing. Mana kelompoknya? Sekarang perhatikan. Ibu hanya ingin memberikan satu soal kepada kalian yang merupakan tanggung jawab kelompok kalian. Ya, satu soal saja kepada kalian. Lalu itu merupakan tanggung jawab kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikannya ke depan. Jadi nanti siapa yang jelasin? Kalau misalnya kelompoknya Pak I, semua maju. Nanti kalau semua maju terus akhirnya Pak I yang jelasin atau siapa yang jelasin? Teman-teman, ini kali ini ya. Sama seperti yang tadi jelasin. Oke? Siap? Oke. Hanya satu soal. Setelah itu ibu akan berikan kalian soal masing-masing. Ya, kerjakan per kelompok. Hanya satu soal saja. Bisa? Bisa sedih? Dari 3 kelompok ini, mana dulu yang mau mempresentasikan OB? Oke, silakan untuk kelompok B seluruh anggotanya maju. Yang hanya menjelaskan enggak, yang menjelaskan Pak I. Pak I nanti perkenalkan anggota kelompoknya ya. Maju, gak usah bawa buku yang lain. Saya kelompok B, ketua saya nama Fahri, anggotanya perkenalkan. Ayo. Saya kelompok B, nama saya Rifai. Nama saya Ipin. Nama saya Andra. Nama saya Sito. Nama saya Nabila. Ya, mau mempresentasikan perkalian pecahan tadi. Oke, yang lain geser. Ya silakan Pak I. Teman-teman. 4, ini 14 per 15 dikali 6 sama. Ya. Kemudian 21 per 30 dibagi 3. 21 per 30 dibagi 3.
dibandingnya 7/10. Ya. Jadi perkalian dari 14 kali 6, 14 per 15 dikali 6/8 dapatnya hasilnya adalah 7/10. Ayo, terima kasih untuk kelompok B. Ini presentasi kelompok B ya. Ucapkan terima kasih dulu. Makasih teman-teman. Kasih teman. Ini presentasi kelompok kami. Oh iya. Oke. Kelompok mana lagi yang akan mempresentasikan? Ayo, oke, kelompok C. Ayo maju, kelompok C. Ya, ini dihapus dulu. Siapa tahu ada yang beda ya. Kami dari kelompok C. Geser ke sini. Terus. Kami dari kelompok C, saya ketua namanya. Terus saya beda. Oke. Saya mau mempresentasikan. Saya mau mengasihkan Kalian kalian. pecahan. Ayo, terus coba. Jadi 14/5 dikali 6. 14/5 mana? 14/15 dikali 6/8. Dan 1/30 dikali 3. 10. Ngomong. Ini hasil presentasi saya. Ini hasil presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kasih terus. Sekarang giliran kelompok A. Silakan. Ya, silakan. Sekarang kelompoknya. Gak usah malu-malu. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan Perkalian. pecahan perkalian. Terus. Nama saya Kaila. Nama saya Fedi. Nama saya Citra. Nama saya Siti. Ya, silakan. 14/15 kali 6/8. 14 kali 6 80. 15 kali 8 120. Ini hasil presentasi. Ini hasil presentasi Kelompok. kelompok kami. Terima kasih. Terus. Baik, dari ketiga kelompok A, B, dan C, kita sepakati bahwa hasil perkalian dari 14/15 dikali 6/8 adalah 7/10. Sekarang misalnya kalian bagi 4, dulu kalian bagi 3, apapun caranya yang penting kalian pada akhirnya ketemu hasilnya kita sepakati sama ya. Dan betul. Nah, sampai sini ada nggak yang masih merasa kesulitan dengan materi hari ini? Tidak. Tidak kesulitan ya? Kalau hari ini tidak ada kesulitan, berdasarkan kerjaan kelompok kalian dan kalian sudah menjadi tutor sebaya pada kelompok kalian masing-masing, maka ibu akan lanjutkan pada tes masing-masing, tes tertulis yang akan kalian kerjakan masing-masing. Maka kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, kerjakan masing-masing. Benar semua ada kerja kalian? Baik, letakkan dulu pensilnya, kertasnya balikkan ke depan. Artinya kita belajar kali ini materi perkalian pecahan. Ibu rasa kalian sudah mulai memahaminya, walaupun ada beberapa yang masih belum paham banget. Tapi nanti kita akan terus di pertemuan berikutnya kita masih akan belajar ini. Di rumah kalian jangan berhenti. Ingat, perkalian pecahan itu pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Tidak perlu diadakan penyamaan atau menyamakan penyebut sama seperti penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan. Kalau perkalian hanya dikalikan begitu saja. Ingat anak-anak, kalian belajar perkalian pecahan kali ini adalah sering kita
kehidupan kalian di kemudian hari. Maka belajarlah dengan baik, belajarlah sampai kalian benar-benar paham dan mengerti. Kalau kalian belum paham dan belum mengerti, ibu selalu menyediakan kursi ada 2 di depan, maka datang, tanyakan, Bu saya belum paham. Maka ibu akan dengan senang hati memberikan penjelasan lebih lanjut kepada kalian sampai kalian mau paham dan mau mengerti. Ingat, tidak ada anak bodoh di dunia ini, tidak. Tuhan itu maha adil, tidak ada menciptakan anak bodoh di dunia ini. Hanya kalian mau atau tidak untuk belajar, itu saja. Oke, kita sampai di penghujung. Nanti akan ibu berikan PR, kalian kerjakan, jangan lupa tugas untuk di rumah ya. Kita supaya semangat, kita ulangi S breathing yang tadi 2 kali ya. Buka mulut, kita 2 kali ya. Kami 2 kali biar lebih semangat. Oke, 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Baik anak-anak, berasa cukup untuk materi perkalian pecahan kali ini. Selamat belajar di rumah, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau kalian malas sekarang, maka nikmati kebodohanmu dari hari ini sampai yang akan datang. Selamat belajar untuk pelajaran selanjutnya. Berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Baik, selamat belajar di rumah anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda. Kita kami sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik Bu ya. Hari ini sampailah kita pada kegiatan pasca observasi Bu ya. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Bu Nur ngobrol-ngobrol lagi banyak hal, khususnya pada kegiatan yang sudah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya. Oke. Di kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin tuh ya di kelas 6, dan sebelum saya sampaikan beberapa catatan saya yang ada yang pada waktu Bu Nur melaksanakan kemarin itu ada catatan beberapa sih. Terus yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, bagaimana sih Bu perasaan Bu Nur setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Baik, untuk kegiatan kalau ditanyakan tentang perasaan saya pada pelaksanaan pembelajaran kemarin, hal yang pertama saya rasakan adalah nervous ya, pasti gugup karena biasanya saya mengajar sendiri tidak didampingi oleh orang atau dalam hal ini diamati, itu pasti gugup dan yang tadinya hafal dengan semua kita menguasai materi pada akhirnya ya blank gitu aja gitu. Saya rasa itu. Ya, alhamdulillah baik. Baik, berikutnya ini Bu. Ceritakan kembali Bu proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di dalam kelas. Silakan Bu. Ya. Proses pembelajaran kemarin sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Sama pada pembelajaran yang lain, saya memberikan mereview dulu pembelajaran yang kemarin, lalu saya sampaikan kepada anak bahwa kita akan belajar apa hari ini, lalu saya membagi kelompok berdasarkan minat anak pada pembelajaran tersebut dan sama seperti yang sering Bapak gaungkan ke kami bahwa kami harus melakukan proses pembelajaran menggunakan berdiferensiasi, itu sedang kami lakukan. Juga saya khususnya menggunakan metode atau pendekatan yang berbasis masalah, yaitu problem based learning. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana, sudah menggunakan sintaks-sintaknya, sudah terlampaui Bu ya. Dan anak-anak itu juga merasa sangat aktif Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
perasaan mereka itu ya saya lihat itu senang, terus ya pokoknya gembira lah dengan pembelajaran yang bermanfaat. Ya Bu, di sini juga ada catatan saya Bu. Oke. Beberapa yang sudah disampaikan di pra-observasi sebelumnya Oke. juga sudah tampak Bu, sudah tampak semuanya dan sudah saya checklist ini Bu, terkhusus untuk sintak PBL-nya juga kemarin anak-anak sudah diajak untuk berdiskusi bersama, Ya. kemudian presentasi, ada evaluasi Bu ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, Ya. jadi ini terkait dengan hambatan Bu. Ya. Dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu, apakah ada hambatan yang terjadi? Kalau melihat dari proses pembelajaran yang pernah saya lakukan, hambatan pasti saja ada, karena membimbing anak-anak untuk berkolaborasi, terus membagi bakat anak-anak, permintaan anak-anak, terus untuk merangsang anak-anak berpikir secara menentukan ide, itu juga sesuatu yang sulit kita terapkan pada anak-anak sekarang. Ya itu tadi, karena mungkin anak-anak belum terbiasa dengan belajar seperti ini, karena ini metode baru dan ini cara baru. Saya rasa kalau ini diteruskan akan baik pada anak-anak. Ya hambatannya itu tadi, ini program baru, ini cara baru, asing bagi gurunya juga asing untuk muridnya. Saya rasa itu yang pertama hambatannya. Yang kedua, anak-anak belum terbiasa berkolaborasi dalam bentuk diskusi dan menemukan pemecahan masalahnya, ya gitu. Ya, baik. Memang kemarin juga saya amati juga terjadi masalah seperti itu. Ya. Oke, nah ini Bu, selanjutnya terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi Bu ya. Menurut Bu Nur, alasan apa sih kok bisa hambatan itu terjadi? Apa alasannya kalau menurut Bu Nur secara pribadi? Kalau menurut saya secara pribadi, mungkin anak-anak itu pertama dia tidak terbiasa mengemukakan pendapatnya dengan cara menggunakan bahasa yang baku, itu yang pertama. Jadi dia merasa kurang pede ketika dia diminta untuk berpendapat, baik itu dalam diskusi maupun dalam waktu dia presentasi. Nah saya rasa kita perlu membiasakan anak untuk mengemukakan pendapat mereka dengan bahasa yang baik, karena anak-anak tuh kadang-kadang nggak pedenya yaitu di bahasa. Saya rasa itu. Oke, baik. Jadi terkait hambatan yang terjadi saat kegiatan pembelajaran, kemudian solusi apa yang bisa Bu Nur lakukan untuk mengurangi hambatan tadi? Kalau bisa ya menghilangkan Bu. Ya. Kalau bisa menghilangkan hambatan tersebut yang barusan atau yang kemarin Bu Nur alami. Ya. Silakan Bu. Buat saya hambatan yang kemarin saya rasakan itu sebenarnya besar, dan solusinya adalah satu, saya ingin mengupayakan anak-anak melakukan literasi sebelum jam pelajaran agar anak-anak itu mempunyai kosakata yang banyak. Ketika mereka mempunyai kosakata yang banyak, maka dia akan berbicara dengan bahasa baku yang baik dan benar. Saya rasa itu, kalau dia sudah punya banyak kosakata di kepalanya, dia akan mudah mengemukakan pendapat. Saya rasa itu solusi yang masih mau saya terapkan di kelas saya. Jadi baik Bu. Jadi untuk solusinya itu banyak literasi, banyak belajar ya, untuk cara menyampaikan suatu masalah atau kendala-kendala anak itu tentunya tentang public speakingnya Bu. Literasi itu yang paling pokok Bu ya, untuk sampai terapkan. Selain itu juga Ibu akan memberi kesempatan Bu ya kepada setiap anak dapat berbicara agar semuanya itu merasakan ya. Agar bisa mengungkapkan. Dari kegiatan literasi itu. Oke. Jadi solusinya nanti Bu Nur akan menerapkan kegiatan literasi Bu ya. Literasi, terus melatih anak untuk dapat berbicara dengan baik ketika mendapati sebuah masalah presentasinya, biar kelihatan bagus atau anak-anak bisa berbicara. Kemudian Bu, karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi, kapan ini Bu Nur mulai memperbaiki hambatan-hambatan tersebut? Ya saya rasa semakin cepat semakin baik untuk menerapkan itu. Kemungkinan ya pada pertemuan berikutnya akan saya berikan penekanan pada siswa bahwa sebelum masuk harus mengadakan literasi.
secepat mungkin akan Ya. lebih baik. Ya. Akan ibu eksekusi lah Ya. besok pagi langsung ya. 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 Oke, nah, sangat luar biasa Bu dari apa yang Bu Nur sampaikan, laksanakan kemarin ya ketika saya amati. Jadi memang secara catatan berdasarkan hasil perbincangan kita di pra observasi, alhamdulillah semua sudah ada Bu. Ya. Tampak semuanya, mulai dari penyampaian tujuan, kemudian metode, model, strategi, juga berdiferensiasinya. Juga ada konten, terus ada proses, kemudian juga sintak-sintaknya saya catat Bu di sini semua ada Bu, alhamdulillah Bu ya. Cuma memang ada beberapa hambatan yang Bu Nur sampaikan. Ya, memang itu juga terlihat Bu kemarin itu. Jadi apa ya dari segi siswa juga dalam kegiatan presentasi masih kaku Bu ya. Jadi ikut menyampaikan solusinya untuk dapat belajar atau setiap pagi membaca literasi terlebih dahulu. Kemudian memang secara waktu ya terburu-buru kemarin Bu ya, Ya, terburu-buru karena ya terkuras dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ya. Selanjutnya Bu, ini tadi hambatan ya yang disampaikan juga sangat luar biasa, penyampaiannya detail sesuai yang saya catat, juga solusinya luar biasa Bu. Mantap lah. Pokoknya saya harapkan solusi yang sudah Bu Nur sampaikan tadi termasuk rencana untuk perbaikan itu bisa terlaksana dengan baik sehingga membantu kegiatan pembelajaran Ibu bisa lebih positif dan maksimal lagi. Apalagi pembelajaran Ibu Nur ini bisa lebih mendukung potensi Bu, berpihak pada siswa dan memaksimalkan potensi setiap siswa. Baik Bu, cukup itu pertanyaan dari saya. Saya tanyakan ini Bu Nur ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu Nur sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih dari mulai kegiatan pra-observasi, kemudian aksi kemarin, sekarang ini juga pasca observasi. Terima kasih sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Ya demikian Bu kegiatan pasca observasi ini untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan barangkali Bu ada yang ingin Bu Nur sampaikan? Saya juga terima kasih kepada Pak Yuswari yang telah melakukan supervisi pembelajaran pada saya. Paling tidak sedikit banyak tetap ada ilmu yang saya dapatkan ketika kita berbincang dan juga berdiskusi. Terima kasih untuk ilmunya juga. Semoga saya dapat membenahi hal-hal yang kurang terjadi pada proses pembelajaran saya. Terima kasih Pak Yus. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Karena Bu Nur juga membantu saya dalam proses kegiatan dalam saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ya baiklah Bu Nur, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Pak Yus. Baiklah, terima kasih. Demikian tadi aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan semoga video ini dapat menginspirasi kawan-kawan semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi